Halo, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas cerita yang sangat mengejutkan dan tragis, sebuah peristiwa yang dilakukan seorang anak yang tidak terbayangkan yang dilakukan kepada ibunya sendiri. Ini adalah cerita tentang kekerasan di dalam keluarga, kesehatan mental, dinamika hubungan yang bisa berakhir dengan cara yang tidak pernah kita duga. Sebelum melanjutkan, penting untuk diingatkan bahwa topik ini sangat berat dan mungkin mengganggu bagi sebagian orang. Jika Anda merasa tidak nyaman atau terpengaruh, kami sarankan untuk berhati-hati dalam menyimak video ini. Mari kita bersama-sama mencoba memahami video ini lebih dalam agar bisa belajar dari tragedi yang terjadi. Isabella yang pada saat kejadian 2013 berusia 18 tahun telah secara brutal menikam ibunya, Yoon Mi Hoi, hingga tewas di rumahnya. Namun, Isabella mengaku tak bersalah dengan dasar kegilaan, yang mana juga disebutkan dengan jelas oleh jaksa. Hakim pun menerima klaim tersebut dan memerintahkan Isabella untuk menjalani perawatan di Colorado Mental Health Institute Pueblo. Atas kejadian tersebut, keluarga Isabella pun mengaku tercengang. Pasalnya, rupanya Isabella memiliki masalah perilaku meski ia selalu digambarkan sebagai perempuan yang manis dan baik hati. Kasus itu mulai menjadi makanan publik pada musim panas 2014. Dokter pun memberi pernyataan pada pihak pengadilan bahwa Isabella menderita gangguan skizofrenia dan telah mengalami delusi yang sangat mengganggu selama bertahun-tahun. Menurut dokter yang menanganinya, Isabella tidak mempercayai bahwa wanita yang dibunuhnya adalah ibunya sendiri. Sebaliknya, perempuan itu justru yakin bahwa ia telah membunuh seorang bernama Cecilia untuk menyelamatkan dunia. Usai lebih dari 7 tahun dirawat di rumah sakit, Isabella menyebut bahwa penyakit skizofrenianya sudah terkendali. Ia pun mengajukan petisi untuk dibebaskan dari sana. Di saat yang sama, terdapat video rekaman sosok Isabella di pengadilan pada 2013 yang tersebar, terutama di platform TikTok. Hal ini membuat Isabella digemari oleh beberapa orang. Kembali pada Isabella sendiri, ia lahir pada 1995 dan merupakan keturunan ras campuran dengan nenek moyang Hispanik. Ayahnya bernama Robert Guzman dan ibu yang dibunuhnya Yoon Mi Hoi. Isabella juga mempunyai seorang ayah angkat yang mengasuhnya hingga saat kejadian, yakni Ryan Hoi. Asuhan dari Ryan Hoi diduga cukup kasar karena Isabella kerap dilecehkan secara seksual. Isabella juga diduga diperlakukan dengan lebih kasar lagi usai meninggalkan kepercayaan saksi-saksi Yehova yang dianut keluarganya. Isabella Guzman. Ia adalah seorang perempuan yang pada usia 18 tahun telah menghilangkan nyawa ibunya sendiri, Yoon Mi Hoi, di rumah mereka sendiri di Colorado. Uniknya, Isabella justru menjadi terkenal secara online di kemudian hari karena sikapnya yang cukup aneh di ruang sidang. Pada sekitar tahun 2020, video yang menunjukkan raut Isabella di ruang sidang viral di platform TikTok dan menjalar ke platform lainnya. Beberapa orang yang melihat video tersebut bahkan percaya bahwa Isabella tidak bersalah dan harus dibebaskan. Oleh karena wajahnya yang dianggap estetis dan berpenampilan cantik, perempuan ini justru memperoleh basis penggemar. Isabella sendiri adalah seorang perempuan asal Amerika yang telah menjadi sorotan publik, khususnya pada tahun 2013 setelah menikam ibunya berkali-kali hingga tewas. Ia mengklaim bahwa peristiwa tersebut tidaklah disengaja dan meminta maaf. Isabella mulai mengalami masalah perilaku sejak masa mudanya. Menurut The Different Post, sang ibu sempat mengirim Isabella kepada ayah kandungnya, Robert Guzman, pada usia 7 tahun karena kekhawatiran akan hal ini. Namun, Isabella akhirnya kembali tinggal bersama Yoon Mi Hoi. Meski kembali berjuang dengan perilakunya di masa remaja itu, Isabella bahkan berakhir putus sekolah karenanya. Hubungan antara Isabella dan Yoon Mi Hoi pun mulai memburuk dengan cepat mulai Agustus 2013. Menurut Ryan Hoi, ayah tiri Isabella, gadis itu mulai menjadi anak yang lebih mengancam dan tidak sopan terhadap ibunya. Bahkan, sempat terjadi pertengkaran hebat di antara keduanya hingga Isabella berakhir meludahi wajah Yoon Mi Hoi, tepatnya pada 27 Agustus.
Keesokan paginya, sang ibu menerima email yang isinya, "Anda akan membayarnya." Dari Isabella. Seperti dikutip dari CBS4 Denver, Yoon Mi-hoi pun menelpon polisi karena ketakutan akan isi email tersebut. Polisi pun datang ke rumah mereka pada sore hari dan memberitahu Isabella bahwa ibunya bisa secara hukum mengusir dirinya apabila ia tidak menghormati dan mengikuti aturannya. Pada kejadian itu, Yoon Mi-hoi juga sempat menghubungi Robert Guzman dan meminta untuk datang ke rumah dan menasihati Isabella. Menurut Huffington Post, sang ayah kandung menyanggupi permintaan itu dan mengunjungi rumah Yoon Mi-hoi di malam hari. "Kami duduk di halaman belakang melihat pepohonan dan binatang, dan saya mulai berbicara dengannya tentang rasa hormat yang harus dimiliki orang terhadap orang tua mereka." Meski berpikir bahwa nasihatnya membawa kemajuan sikap pada Isabella, Robert sadar hanya dalam beberapa jam kemudian bahwa percakapan keduanya tak menghasilkan apa-apa karena putrinya tetap berpikiran sama. Secara keseluruhan, jenazah Yoon Mi-hoi dipastikan memiliki lebih dari 151 luka di tubuhnya. Hal ini diungkap usai pembunuhan yang menewaskannya di tangan putrinya sendiri. Menurut penyidik, Isabella tak bersikap seperti anak-anak yang lain seusianya. Jangankan menghabiskan waktu bersama keluarganya, Isabella bahkan juga tak pernah tersenyum atau ingin bermain. Rupanya, Isabella memang membenci ibunya sejak lama. Hal ini diduga berasal dari keluarga yang tak pernah mampu membeli banyak barang yang diinginkannya sewaktu kecil. Keluarga Isabella sebenarnya tak berharap gadis itu bisa memahami kondisi remaja seiring perkembangan usia. Setelah ditinggalkan ayahnya, Isabella mulai tinggal bersama sang ibu. Di sanalah keadaan mulai memburuk karena Yoon Mi-hoi punya kekasih baru. Menurut keterangan, Isabella tak suka melihat ayahnya tergantikan dan mulai menyebabkan berbagai masalah yang berakhir dengan pertengkaran. Laporan bahkan menyebut bahwa Isabella mengancam ibunya akan membayar atas caranya memperlakukan Isabella. Hal ini pun membuat Yoon Mi-hoi dan kekasihnya melaporkan ke polisi. Suatu malam, pertengkaran kembali terjadi. Lian Hoi yang menikah dengan Yoon Mi-hoi usai perceraiannya dengan Robert Guzman mendengar jeritan istri dari kamar mandi di lantai atas rumah mereka. Saat bergegas untuk membantu, rupanya pintu kamar mandi tersebut dikunci dari dalam. Di sanalah Rian cukup mendengar istrinya ditikam Isabella berkali-kali. Pada pukul 21.30 waktu setempat, Yoon Mi-hoi pulang seusai bekerja. Wanita 47 tahun itu pun lekas menuju kamar mandi. Tak berselang lama, Rian Hoi mendengar jeritan sang istri itu disertai suara pukulan. Setelah bergegas naik ke lantai atas, Rian pun mendapati Isabella menghalangi jalannya untuk masuk ke kamar mandi. Dari balik pintu kamar mandi, Rian melihat cairan yang mengalir dan langsung menghubungi polisi. Polisi pun tiba usai 2 jam dan menemukan Yoon Mi-hoi dalam keadaan berlumuran cairan merah. Yoon Mi-hoi pun dinyatakan meninggal tepat pada pukul 22.38 waktu setempat. Sayangnya saat itu Isabella sudah tidak berada di lokasi alias melarikan diri. Secepatnya polisi pun mengumumkan pencarian dan memberitahu publik bahwa Isabella memiliki senjata dan berbahaya. Menurut keterangan, Isabella yang langsung kabur usai menghilangkan nyawa ibunya langsung pergi ke sebuah minimarket di dekat rumahnya. Tidak kehabisan akal, Isabella bahkan mengaku telah diperkaos oleh petugas minimarket dan meminta izin untuk mencuci rambut dan membersihkan bekas darah yang menempel di tubuhnya. Isabella meminta petugas untuk tak menghubungi polisi meski mengaku telah diperkaos. Pada sore hari berikutnya, tepat 16 jam setelah kejadian penghilangan nyawa, petugas kepolisian akhirnya menemukan Isabella di garasi parkiran terdekat. Saat itu, pakaian yang dikenakan Isabella masih berlumuran cairan merah milik ibunya. Mengutip CNN, Isabella harus dipaksa keluar dari selnya saat hari persidangan, yakni 5 September 2013. Ketika berada di ruang sidang, perempuan itu justru membuat serangkaian ekspresi wajah yang cukup aneh di depan kamera. Ia menyeringai dan menunjuk ke matanya. Dinyatakan tidak bersalahnya Isabella hari itu menjadi perbincangan banyak orang.
Isabella berakhir tidak di penjara, dan senyumnya seolah mengekspresikan ketidakbersalahan di pengadilan terus menjadi sorotan. Keputusan tidak bersalahnya Isabella disinyalir bukti bahwa ia mengalami gangguan jiwa, yakni skizofrenia. Akhirnya perempuan itu dikirim ke rumah sakit pemerintah di Pueblo agar menerima pengobatan dan perawatan kejiwaan. Menurut keterangan Richard Pounds, dokter yang merawatnya, Isabella kerap menatap ke ruang kosong dan berbicara sendiri tanpa ada orang lain di sekitarnya. Ia bahkan tertawa sendiri. Richard menyebut Isabella mengalami delusi bahwa Yun Mi-hoi bukanlah ibu kandungnya, melainkan sosok wanita bernama Cecilia. Bagi Isabella, justru Cecilia inilah yang dikira orang sebagai ibunya, bukan sebaliknya. Ia pun menghilangkan nyawa Yun Mi-hoi dan menyebut demi menyelamatkan dunia. Dengan kejadian tersebut, ada kemungkinan bahwa Isabella perlu menjalani perawatan di rumah sakit jiwa selama sisa hidupnya. George Brauchler, Jaksa Wilayah Distrik Yudisial ke-18, menyebut Isabella akan berada di rumah sakit sampai tak lagi menjadi ancaman bagi dirinya sendiri maupun masyarakat di sekitarnya. Ia masih di rumah sakit jiwa, namun setelah bertahun-tahun dia menyatakan bahwa dia bukan dirinya sendiri ketika dia menghilangkan nyawa ibunya. Meski begitu, pengadilan memerintahkan Isabella untuk tetap berada di institusi kesehatan mental. Ia harus tinggal di sana sampai tidak lagi menjadi ancaman bagi dirinya sendiri atau masyarakat. Putusan itu berarti ia berpotensi menghabiskan sisa hidupnya di institusi tersebut. Namun, tampaknya Isabella mungkin akan segera dibebaskan secara permanen dari fasilitas mental. Terima kasih telah menonton video ini. Kasus penghilangan nyawa oleh anak kandung adalah salah satu tragedi yang sangat mengejutkan dan menyentuh hati. Kejadian seperti ini menunjukkan betapa dalamnya penderitaan emosional dan mental yang bisa dirasakan oleh seorang sehingga mencapai titik yang tak terbayangkan. Semoga kejadian seperti ini bisa menjadi peringatan bagi kita semua untuk lebih memperhatikan kesejahteraan mental orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk berbagi pendapat atau diskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tetap mendapatkan informasi terkini tentang berbagai kasus dan topik menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.